wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Puasa semuanya? Ini kelihatan ya antara wajah yang puasa sama yang tidak puasa. Oke, baik. Perkuliahan di Ramadan ini berarti pahalanya double ya. Jadi mencari ilmu ini dapat pahala, puasa juga pahala. Berarti kalau mencari ilmu dalam kondisi puasa ini pahalanya double. Maka mari ini kita mulai perkuliahan kita di materi hukum asuransi dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini, yaitu adalah pertemuan kelima, karena di minggu depan teman-teman sudah akan fokus pada MBKM magang mandiri, maka insya Allah kita akan selesaikan perkuliahan kita pada hari ini. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini, nah, ini sekaligus nanti juga akan kita jelaskan tugas akhir yang kami minta. Jadi di semester ini UAS-nya tidak menjawab pertanyaan, tidak ini enggak, tapi hanya membuat tugas saja, dan tugasnya saya kira ini sangat simpel sekali, jadi bukan suatu yang ribet gitu. Oke, sebelum masuk ke tugas, saya ingin menekankan ke teman-teman. Jadi setelah saya coba akses di websitenya, sebentar, saya mau tanya dulu. Asuransi ini kan lembaga keuangan, begitu ya? Ada uang yang muter di sana, betul ya? Nah, kalau lembaga keuangan itu harus ada yang namanya pengawasnya, lembaga negara yang mengawasi, gitu. Contohnya, kalau di Bank Indonesia, kalau di bank-bank yang ada di Indonesia, mau itu swasta ataupun negeri, contoh bank yang swasta apa? Contoh bank swasta. Bank swasta contohnya apa? Bank contohnya apa? BCA. Yang lain selain BCA? Apa? Bank Mega. Nah, itu contoh-contoh bank swasta. Kalau bank negeri apa? Ya BSI, itu bank negeri BSI. Itu leburan dari apa kemarin tuh yang waktu pembekalan? BNI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri. Nah, oke. Nah, kemudian ada yang konvensional, ada yang BNI biasa, ada BRI, terus ada apa lagi? Nah, semua itu bank yang ada di Indonesia, entah itu yang swasta ataupun entah itu yang swasta ataupun yang negeri, yang di bawah BUMN, itu ada pengawasnya. Pengawasnya namanya BI, Bank Indonesia. Nah, jadi BI itu mengaudit, ada laporannya ke BI. Jadi kalau biasanya kalau tahunan itu di akhir tahun itu pasti akan bank itu akan ngelembur karyawannya itu. Jadi karena menyiapkan laporan tahunan, dan itu dilaporkan ke Bank Indonesia. Supaya apa? Supaya mengecek apakah ada manipulasi, apakah ada penyelewengan dana di sana. Nah, itu Bank Indonesia juga mengontrol. Nah, kalau di lembaga keuangan non bank, selain bank, contohnya PMT, itu juga masuknya bukan bank, tapi dia masuknya apa? Levelnya itu koperasi. Kemudian ada apa lagi? Pegadaian. Terus ada apa lagi lembaga keuangan yang non bank, ada apa lagi itu? Ya, asuransi ini. Terus yang lain? Pegadaian, terus asuransi, BMT, terus yang lain? Ya, termasuk perusahaan sekarang yang bergerak di digital ya, pinjaman online, BPR begitu, itu diawasi oleh siapa? OJK. Apa kepanjangannya?
Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saat kemarin tadi ini saya coba akses. Nah, ini di OJK ini. Ini website resminya OJK ya. Jadi di perusahaan asuransi yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi berapa macam ini? Ada 5. Pertama ada perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa, kemudian ada perusahaan asuransi sosial, kemudian perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi wajib, kemudian perusahaan reasuransi. Saya mau menjabarkan sedikit, sebenarnya ini materinya sudah ada di pertemuan sebelumnya, tapi saya mau mereview sedikit. Pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu yang bagaimana? Perusahaan asuransi jiwa. Apa? Kesehatan termasuk, tapi belum semuanya. Asuransi, perusahaan asuransi yang bergerak di bidang apa? Di bidang perlindungan jiwa seorang. Nah, jiwa itu ya termasuk di dalamnya ada apa saja? Kesehatan, pendidikan, kan ada tuh asuransi pendidikan untuk anaknya gitu. Ada apa lagi yang berhubungan dengan jiwa kita atau istilahnya sepanjang hidup kita. Nah, itu berhubungan dengan diri orang. Nah, itu masuknya pada asuransi jiwa gitu. Nah, kadang-kadang gandengannya asuransi jiwa itu adalah asuransi umum. Asuransi umum ini juga bisa disebut dengan asuransi kerugian. Nah, kalau asuransi umum atau kerugian itu penjelasannya berarti yang seperti apa? Nah, kerugian. Nah, intinya adalah di kerugian. Nah, kerugiannya ini hubungannya adalah dengan barang, bukan kepada orang, gitu. Pada barangnya. Contohnya apa? Asuransi mobil. Asuransi mobil. Terus asuransi apa? Rumah. Ada nggak asuransi rumah diasuransikan ada? Ada ya. Oke, terus ada yang asuransi apa lagi? Tanahnya masuk hilang. Asuransi motor mungkin masih bisa jadi. Apa yang kira-kira barang tapi yang diasuransikan begitu. Kalau di sepak bola itu seorang Cristiano Ronaldo itu juga mengasuransikan kakinya. Jadi kalau cedera itu malah dia dapat uang. Sudah diobati gratis, ya bukan gratis ya karena bayar premi setiap bulannya. Tapi dia ya intinya berkali lipat. Itu berarti dia masuknya ke asuransi jiwa atau asuransi umum atau kerugian. Asuransi jiwa. Nah, karena hubungannya adalah dengan ya diri atau jiwa seseorang, gitu ya. Itu perbedaan antara jiwa sama umum. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan selanjutnya adalah tentang asuransi sosial. Kalau asuransi sosial yang seperti apa? Asuransi sosial ini adalah hubungannya dengan masyarakat secara umum dalam suatu negara, gitu. Kalau di Indonesia ada yang namanya BPJS. Nah, intinya itu kalau di asuransi sosial. Ada apa saja di asuransi sosial? Ini belum saya cek. Kita coba lihat asuransi sosial ada apa saja. Nah ini, berarti ada dua ini ya, BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan. Oke. Nih. Kemudian selanjutnya, nah ini singkat-singkat saja. Ada asuransi yang sifatnya ternyata wajib. Ada asuransi wajib. BPJS itu wajib apa enggak? Saya sama sekarang juga belum punya BPJS itu. Jadi beda ya asuransi sosial sama wajib. Lagi saya urus.
Nah, tapi belum sampai selesai. Asuransi wajib berarti yang seperti apa asuransi wajib? Asuransi wajib ini adalah yang diwajibkan oleh instansi, ya, sifatnya adalah kewajiban oleh yang diwajibkan kepada karyawan suatu instansi. Contohnya apa? Pegawai bank apa? Kita lihat coba ya, asuransi wajib ada apa saja di asuransi wajib di Indonesia. Nah, kalau dari sumbernya kan langsung gampang. Asabri satu. Ini Asabri itu apa? Ini ya, apa asuransi yang para TNI begitu ya? Mungkin ya. Ini saya belum tahu. Nah, termasuk jasa raharja. Jasa raharja kita itu bayar asuransi nggak sih? Bayar loh. Tapi teman-teman mungkin nggak kenal, nggak sadar. Kapan bayar asuransi jasa raharjanya? Ketika bayar pajak tahunan, itu kita ada keterangannya. Makanya kalau kita kena kecelakaan itu kadang juga dapat santunan dari jasa raharja. Kalau nggak salah dulu Pak Lik saya kebetulan ada yang meninggal karena kecelakaan, itu diurus kemudian dapat santunan itu sampai 50 juta. Mau? Tapi yang menikmati bukan sampean, kalau yang kena ini ya, kena musibah ya, naudzubillah, jangan sampai. Ini wajib sifatnya untuk orang-orang tertentu. Nah, intinya kan kalau wajib kan untuk orang-orang tertentu. Contohnya ada siapa aja itu? Contohnya ada ya untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang punya kendaraan bermotor. Nah, seperti itu misalkan contohnya seperti itu. Kemudian ada taspen. Taspen itu apa? Tabungan dan simpanan pegawai negeri. Nah, kalau taspen ini dikhususkan untuk para PNS. Nah, jadi PNS itu juga dia punya kewajiban untuk ikut ini asuransi wajib ini. Itu. Nah, kalau teman-teman biasanya di bank tertentu, kalau di Bojonegoro itu yang di dekat makam yang SMP 2 itu ya, itu bank apa itu, BTPN apa itu. Nah, itu ada yang dari pagi itu kadang ngantri mau ngambil uang, itu ambil uang pensiunan begitu biasanya. Nah, itu tempat-tempatnya juga sudah ditentukan ya. Ini ada 3 asuransi wajib yang ada di Indonesia yang sudah memang terdaftar oleh OJK. Nah, ini yang terakhir nih, perusahaan reasuransi. Reasuransi apa? Kalau reasuransi yang seperti apa? Seperti apa kalau perusahaan reasuransi itu? Jadi ternyata teman-teman, perusahaan asuransi pun dia mengasuransikan perusahaannya, begitu. Siapa contohnya? A mengasuransi, ikut bagian misalkan, ikut asuransi, misalkan asuransi yang apa gitu ya, asuransi A begitu. Mbak Dian ikut asuransi A. Nah, perusahaan asuransi A ini dia pun mengasuransikan perusahaannya ke perusahaan lainnya. Tentunya kadang ini juga yang perusahaan yang mengcover ini adalah yang juga lebih besar. Gitu. Untuk apa? Reasuransi, kira-kira perusahaan reasuransi itu tujuannya untuk apa? Gimana? Menanggung kerugian. Nah, intinya gini. Sebenarnya kalau menanggung tidak paten menanggung tidak, tapi adalah untuk menjaga nih ya, sama menjaga. Misalkan Mbak Dian ini sebagai individu kita misalkan ikut asuransi ini kan untuk menjaga nih kalau terjadi suatu musibah, kerugian gitu. Nah, perusahaan itu dia mengasuransikan perusahaannya ke perusahaan lain, itu menjaga nih kalau suatu waktu terjadi musibah pada perusahaan tersebut. Kenapa? Karena
salah satu hal mutlak yang perlu dimiliki oleh perusahaan itu adalah kepercayaan. Takutnya jangan-jangan nih ada sekelompok orang ikut asuransi A, ternyata asuransi A menjanjeni katanya kalau kena musibah dapat uang sekian, dapat ganti rugi sekian, ternyata itu tidak terrealisasikan. Nah, itu kan juga akan membuat kepercayaan masyarakat pada asuransi A ini menurun, bahkan sampai hilang begitu. Nah, untuk menjaga nih, misalkan suatu waktu perusahaannya kemalingan kayak gitu misalkan, atau kena musibah gempa, kantor perusahaan asuransinya kena gempa, nah itu bisa di cover oleh pihak reasuransi. Nah, gitu. Tapi ini sifatnya adalah menjagani, dan semuanya ini tetap asuransi manapun yang legal itu tetap sudah diawasi oleh OJK, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang saya akan mengarahkan pada tugas yang ingin saya berikan ke teman-teman sekalian. Saya tidak tahu ini enaknya mau dibuat kelompok apa individu ya? Individu saja. Tapi individu akan agak banyak ini berarti. Jadi saya ingin teman-teman untuk menganalisa sebuah perusahaan asuransi atau salah satu perusahaan asuransi yang sudah terdaftar di OJK, gitu. Nah ini, update ini. Oke, nih udah muncul. Yang pertama, silahkan teman-teman tentukan salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Milih yang ada di Indonesia, pilih satu, konvensional boleh, yang syariah juga boleh. Yang kedua, temukan website resmi dari perusahaan asuransi tersebut. Karena kalau sudah terdaftar di OJK itu otomatis dia harus punya website resmi, di dalamnya nanti akan ada laporan-laporan, kemudian ada penjelasan tentang produk-produk dari asuransi tersebut. Yang ketiga, saya minta teman-teman untuk menganalisa produk asuransi apa saja yang ditawarkan asuransi tersebut, kemudian jelaskan. Misalkan, oh ini dia ada produk asuransi pendidikan. Coba jelaskan asuransi pendidikan yang di sana itu modelnya seperti apa. Cukup dari website saja. Syukur-syukur saya kasih nilai plus kalau misalkan teman-teman itu pasti akan ada di websitenya itu ada layanan chat untuk bertanya terkait produk-produk. Tapi saya takutnya kalau teman-teman nanti tanya, besok-besok akan di follow up. Apa di follow up? Ditawari asuransi juga terus. Nah, kadang seperti itu. Sama kayak penjual online ya. Pernah nggak kalau teman-teman ngeklik iklan bersponsor yang ada di mana Facebook atau di Instagram begitu? Nah, ketika Anda klik, kemudian pernah bertanya ke lewat chat WA, itu pasti akan suatu waktu lagi akan ditawari lagi. Promo terbatas hari ini. Nah, gitu. Nanti kalau mau lebaran, promo lebaran. Nah, itu akan ditawari. Itu namanya kalau di model jualan online ini kan follow up. Jadi semacam menawarkan ulang begitu. Untuk orang-orang yang sempat tertarik tapi tidak jadi tertarik. Nah, gitu. Kemudian amanah tadi. Nah, ini ya, yang ketiga adalah produk asuransi apa, silakan dianalisa, jelaskan. Kemudian, nah ini terkait dengan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Saya minta untuk teman-teman juga kita belajar untuk membaca laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, ini kebetulan perusahaannya adalah perusahaan asuransi.
Pak, gimana Pak maksudnya ini? Tenang, saya sudah menyiapkan. Tenang. Ini bahan asuransi namanya AI Financial, IA Financial, IA Finance. Semuanya ini ya, produknya ya, kita coba lihat. Ini asuransi AIA ini. Nah ini berarti dia bergerak di asuransi jiwa. Nah termasuk kesehatan juga masuk ya. Nah, kok ada warisan pensiun? Ini juga asuransinya ya. Oh ini ada juga dijelaskan di sini. Sebentar. Nah ini tuh langsung ditawari kan. Sebentar. Nah ini finance. Kan banyak ya, ada Greensi, ada Manulife. Ya, saya minta teman-teman untuk memilih satu saja produk dari asuransi jiwanya. Agak loading sini ya. Di rumah saya cepat ini loading malah nih, kalah berarti ini. Oke, ini nanti kita skip dulu, bentar. Nah ini laporan keuangannya. Kenapa Mbak? Kecil Pak. Kecil. Oke, kita zoom nanti. Sebentar, saya lihatkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil absen Di mana absennya? Oh ya, saya akan diambil. Mas Holan puasa ya? Puasa? Alhamdulillah. Sahur jam 7, kok bisa itu gimana ini? Oke, kita fokus ini dulu lagi. Ini kalau di laporan keuangan ini ada yang namanya aset. Aset itu apa? Ya aset ya kekayaannya gitu ya. Kekayaannya baik itu yang berbentuk cash ataupun yang diinvestasikan. Gitu. Kasnya ada berapa? Ini kasnya. Kemudian, nah ini yang termasuk nanti di yang saya minta ini pertama kan total pendapatan silahkan dituliskan, pengeluarannya, keuntungannya pada tahun ini. Pada tahun ini. Kemudian tuliskan di sektor apa saja dana tersebut diinvestasikan, dana perusahaan tersebut diinvestasikan dan berapa total investasinya. Nah, supaya teman-teman paham bahwasanya perusahaan asuransi itu bukan serta-merta ketika para nasabahnya mengumpulkan uang habis itu ya sudah selesai uangnya ya itu jadi milik perusahaan, tidak seperti itu, tapi uangnya itu juga akan diputar, dikelola dalam bentuk apa saja. Nah ini nanti di investasinya pasti ada di laporan keuangannya. Kemudian nanti juga perbandingan hutang keuntungan investasi perusahaan tersebut antara tahun ini dengan tahun kemarin. Kita lihat dulu mulai dari pendapatannya, pendapatan, pengeluaran dan keuntungan perusahaan tahun ini. Mana ini? Pendapatan total
ini langsung. Kalau di sini ini ada beberapa macam tabel ya. Yang pertama ini ada laporan keuangan, ada aset sama liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu beban. Dia punya beban apa? Hutang. Nah, itu contohnya termasuk ini kayak hutang klaim. Berarti kan misalkan ada nasabahnya yang kena musibah kemudian harus membayarkan, perusahaan membayarkan ganti rugi. Nah itu. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah ini di sini pendapatannya, jumlah pendapatannya berapa? Tak zoom deh ini. Gitu. Tadi kan yang saya tanyakan adalah pendapatan dan pengeluaran pada tahun tersebut. Jumlah pendapatannya dalam jutaan rupiah. Kalau dalam jutaan rupiah, cara bacanya ini gimana? Masa perusahaan asuransi untungnya 1 juta setahun. Jutaan rupiah dalam jutaan rupiah cara bacanya begini. Nah ini kan 3, berarti ini 3 juta. Kalau segini 43 berarti berapa? 43 juta. Kalau segini berarti berapa? 443 juta. Kalau segini berarti berapa? 500 miliar 70 juta 443. Kalau segini berarti berapa? 1 triliun 570 miliar 443 juta rupiah. Cara bacanya begitu. Nah, dalam jutaan rupiah. Jadi coba diurutkannya dari akhir saja biar mudah. Ini makanya saya rekam supaya teman-teman yang tidak hadir bisa memahami itu. Ada nggak yang pernah di TikToknya lewat yang Mbak Felicia yang dia ngobrolnya tentang keuangan gitu? Pernah? Nah dia pernah wawancara ke emak-emak. Tapi kalau emak-emak yang diwawancara ada emak-emak yang kerja di perusahaan asuransi. Waktu ditanya berapa gajinya satu bulan, 500 juta. Berapa gajinya sebulan, 600 juta. Itu sudah biasa. Berarti kliennya yang didapatkan itu bisa jadi adalah perusahaan-perusahaan yang besar, gitu saja. 500 juta bagi mereka mungkin, buat kita itu di level kita mungkin 55.000 dok. Bagi mereka ya. Nah itu gaji dosen berapa itu 500 juta? Nah, oke. Nah, karena orientasinya di situ. Oke, baik, saya lanjutkan. Kalau dalam kurung ini biasanya adalah tandanya minus, ya. Ini minus, lagi turun dibandingkan dengan tahun. Misalkan nih, contohnya kalau pendapatannya lebih rendah daripada pengeluarannya, nanti hasilnya totalnya adalah minus dia. Nah ini berarti ini berapa keuntungannya? 360. Sorry, bukan ini ya. Ini yang neto. Neto ini berarti dia pendapatan yang memang kegiatan aslinya begitu ya, dari pembayaran premi, kemudian dari asuransi. Nah ini seperti ini. Nah tapi kan masih ada tambahan dari investasi loh. Dia investasikan uang saja sudah 1 tahun itu sudah dapat 846 miliar. Makanya kalau di investasi itu saham itu yang kadang yang sering dikenal itu siapa? Quick Yan Gi ya kalau misalnya yang orangnya beliau udah sepuh artinya udah putih, itu dia punya saham di banyak perusahaan, jadi uangnya itu ngalir terus. Karena dia mulai terjun di saham itu adalah di awal-awal Indonesia mulai membuka keran investasi di bidang saham. Jadi dia termasuk pelopor. Maka dulu mungkin dia beli sahamnya BCA 50 rupiah, sekarang saham BCA ada satu lot aja 500.000. Nah, itu berarti berapa kali lipat? Itu belum dividennya. Nah, gitu. Berarti kalau saya asuransi, berarti saya lebih baik beli saham, Pak. Nah, itu tergantung pada kemampuan dan ini.
Kalau misalkan teman-teman sekarang misalkan nih sambil bekerja dapat uang misalkan 2 juta 1 bulan misalkan, ya jangan diinvestasikan ke saham semuanya, mangan opo nanti. Beli saham. Nah, nanti itu kan tentu yang namanya investasi itu adalah berarti uang yang tidak bergerak, artinya kelebihan uang. Biasanya nanti habis lebaran. Nah, ya kalau habis lebaran, biasanya kan kalau levelnya anak kecil 5.000, SMP, SMA, 50. Kalau mahasiswa berarti lebih tinggi ya? Atau sudah malah tidak terhitung gitu ya? Tinggal yang nafsi. Oke, baik. Tapi cita-citanya jangan jadi orang yang dapat, cita-citanya jadi orang yang bisa memberi. Nah, itu ojo ngarep bae. Besok ngasih. Tuh, oke. Baik, ini ya pendapatannya 2.229.411 juta. Nah, ini kan cara bacanya begini. Di tahun 2023 1.600 sekian. Berarti untung apa rugi? Untungnya apa rugi? Ya untung gitu. Untungnya berapa itu? Kenaikannya sorry, ini maksudnya bukan rugi nih ya, tapi kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 gitu. Terus bebannya tadi apa yang saya pertanyakan, pendapatan pengeluaran. Nih, total bebannya berarti ya. Nah, ini kan termasuk beban pemasaran, promosinya, kemudian administrasi, beban pegawai. Beban pegawai itu termasuk apa? Bayar gaji gitu ya. Nah, kemudian pendidikan pelatihan untuk pegawainya. Nah, ini totalnya jumlah bebannya ada di berapa ini? Berapa ini? 1.906.022 juta. Naik apa turun dibandingkan tahun kemarin? Turun ya, jadi pengeluarannya lebih turun. Ini pengeluarannya, karena berarti pemasukan dan pengeluaran. Nah, nanti di total berarti keuntungannya berapa? Ini berarti tadi untungnya berapa ini? Mana tadi? Pengeluarannya 1 triliun. Dulu awas, ini kalau kepencet mati nanti. Nah, ini pendapatannya 2 triliun. Nanti di total berarti dikurangkan, berarti berapa itu keuntungan net bersihnya berapa? Selanjutnya, sektor apa saja dana perusahaan itu diinvestasikan? Dia investasi mana, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, investasinya di sini berarti ada di mana saja? Deposito berjangka. Deposito berjangka itu yang bagaimana? Kalau di bank kita nabung, tapi dengan syarat tidak boleh diambil sampai batas tertentu. Biasanya ada sampai setahun, kemudian 10 tahun misalkan. Nah, itu. Ini nanti akan dapat apa? Cashback, bukan cashback apa? Ya, intinya dapat untung lah gitu. Ya. Kemudian nanti berarti pertama deposito berjangka, kemudian ada apa lagi? Saham. Dia tidak ada ya, sertifikasi deposito tidak ada. Saham 15 apa ini? Triliun. Oh.
Iya, triliun memang. Jadi pendapatan setahun itu yang diinvestasikan atau yang ngendap diputar itu ya 15 triliun ini. Obligasi korporasi. Obligasi itu apa? Surat hutang. Nah, jadi misalkan nih pemerintah mau membangun tol, butuh dana, ya, karena APBD-nya tidak cukup, maka dia menghimpun dana dari masyarakat. Ayo saya kasih hutang, saya kasih satu lembarnya misalkan 100.000 begitu ya, harganya 100.000. Nah, dibeli surat hutang itu oleh masyarakat. Nah, nanti ketika tol itu sudah jadi dan sudah dapat untung, nanti akan dibayarkan bagi hasilnya, istilahnya seperti itu. Nanti makanya ada obligasi yang modelnya syariah, nanti ada sukuk namanya itu, surat hutang gitu. Kemudian nanti ada surat berharga yang diterbitkan RI Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain RI. Nah, berarti kemudian ada juga reksadana. Nah, berarti ada di berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat untuk investasinya. Kemudian perbandingan hutang dan keuntungan antara tahun ini dengan tahun kemarin. Ini perbandingannya bukan hutang dengan untungnya, tapi hutang dan keuntungan tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau yang ini hutangnya, nah ini hutangnya 2023 4 triliun sekian, hutangnya 3 triliun sekian. Berarti naik apa turun? Hutangnya naik atau turun? Turun ya. Kemudian kalau pendapatannya dari 1 triliun sekian menjadi 2 triliun sekian, naik atau turun? Naik. Gitu saja. Saya hanya ingin teman-teman untuk bisa menganalisa laporan dari suatu perusahaan ini, gitu. Gimana jadinya, mau kelompok atau individu? Gimana? Individu. Kan hanya semacam membaca saja. Ya. Gini ya, misalkan gini, teman-teman saya takutnya gini, saya wanti-wanti dulu. Ini jadi kalau mau misalkan mau buka ini ya, laporan keuangannya, cari yang dia itu adalah terbaru. Berarti kalau sekarang kan Maret ya, berarti Februarinya. Contoh lapor